Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri kepada seluruh pemirsa podcast Alinea Park and Resort. Hari ini di hari Lebaran yang ke-6, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang tanpa kami pernah duga dan tanpa ada komunikasi. Tahu-tahu beliau sudah mampir di Alinea sore kemarin. Nah, siapa beliau? Beliau adalah seorang tokoh pariwisata nasional yang sering muncul di televisi dan sebagai seorang organisatoris yang memegang organisasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Nasional. Beliau adalah Pak Maulana Yusran, Sekretaris Jenderal PHRI Pusat, yang sering sehari-hari kita panggil dengan Pak Alan. Selamat pagi dan selamat datang Pak Alan. Selamat pagi Pak Marlis. Waduh, luar biasa ini. Kami surprise sekali Pak Alan bisa mampir di tempat kami yang jauh sekali dan tanpa ada konfirmasi ya. Nah, ini gimana cerita bisa sampai di sini nih Pak Alan? Pertama tentu ceritanya itu karena informasi Alinea Park kan udah di mana-mana ya Pak ya sebenarnya. Oh, udah sampai juga ke Sekjen PHRI. Ya, kita terus memantau karena kan setiap daerah itu pasti karena kita fokusnya di pariwisata pasti kita tahu. Iya, betul. Kita harus lihat apa sih hal-hal baru yang terjadi. Khususnya kalau saya pribadi tentu Sumatera Barat masih menjadi salah satu target ya, fokusnya. Nah, kemudian melihat dari apa ya? Kalau kita lihat Sumatera Barat itu Pak, kita sebenarnya sangat minim namanya atraksi. Ya. Kalau kita lihat amenitas banyak, tapi atraksinya kita minim. Nah, tentu begitu kita melihat seperti Alinea Park and Resort memiliki satu atraksi yang menarik, itu menjadi, kalau bagi saya sendiri, saya penasaran pengen tahu seperti apa. Jadi sebenarnya sudah lama Pak. Jadi ini dalam rangka Lebaran, pulang kampung Lebaran. Yes, betul. Jadi kemarin saya memang hobi ya, jalur darat itu karena banyak yang kita bisa lihat. Iya, betul. Kita menyisir satu-satu kabupaten kota. Nah, dengan adanya tol baru itu sampai Palembang, kita nginep di Jambi. Jambi ke Padang itu kan relatif waktunya tuh cukup baik kalau kita berangkat pagi. Nah, sebenarnya saya awalnya mau mampir itu saat itu Pak. Saya mau mampir karena saya memang pas ternyata kesorean. Bukan kesorean. Jadi jadwal yang kita buat itu ternyata kita pindahkan pas saat pulang. Jadi kita perginya langsung. Pulangnya kita kan mampir-mampir nih. Iya. Jadi saya mampir lah. Tapi memang mohon izin kita nggak informasikan ke kemarin dulu nih. Karena kita kaget aja kemarin tuh. Karena saya pengen ngintip nih. Apa sih propertinya? Kayaknya menarik, sangat bagus. Untuk Sumatera Barat, karena kan kita kalau bicara pariwisata itu kita tidak bisa berdiri sendiri Pak. Ini adalah bisnis kolaborasi. Jadi kalau kita punya hotel, kita punya fasilitas, kita mesti tahu destinasi kita punya atraksi apa. Nah, ini begitu saya lihat nih dari tadi malam, tadi pagi saya melihat juga sampai saat ini semua fasilitasnya ini cukup menarik Pak, terawat, tertata. Nah, jarang-jarang ya di Sumatera Barat punya aktivitas seperti ini yang bisa kita kolaborasikan. Jadi berarti Sumatera Barat itu bukan hanya Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Maninjau, Sawalunto, Solok saja, tapi Damasraya pun sudah memiliki satu atraksi tersendiri. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang Pak, ada pembangunan jalan tol, akses yang cukup baik, overland kita Pak, mau di Pulau Jawa, mau di Pulau Sumatera itu meningkat lagi. Betul. Apalagi nanti kalau tolnya sudah jadi, ini akan menjadi satu destinasi yang sangat menarik Pak. Betul. Gitu loh. Nah itu kemasan yang rangkuman yang saya lihat di sini dan potensi yang saya lihat di sini. Dan terima kasih buat Pak Marlis, ternyata bisa juga Pak Marlis ini seorang tokoh politik, orang yang tidak pernah mengerti tentang pariwisata tapi punya feels dalam mengemas hal-hal yang terkait daya tarik, dari mulai awalnya peternakan ayam itu berkembang menjadi objek, menjadi salah satu objek, dan tambahan atraksinya juga cukup menarik Pak. Baik, terima kasih Pak Alan. Kami sebetulnya berangkat dari sesuatu yang tidak tahu sama sekali, tapi alhamdulillah Tuhan mengizinkan kami untuk bisa melakukan sesuatu untuk Dharmasraya ini, dan jadi seperti ini. Nah, sekarang setelah Pak Alan sampai di sini dan menginap satu malam, barangkali tadi pagi juga sudah coba keliling, kira-kira
apa yang Pak Alan lihat di sini dan apa yang mesti kami perbaiki lagi ke depannya? Satu yang paling penting, Pak, dalam kita memasarkan fasilitas atau properti yang kita miliki di era digitalisasi ini, kita tidak boleh tertutup untuk melihat ke arah digitalnya. Jadi saya contohkan misalnya kita tahu mengenal bahwa fasilitas pemasaran kita udah banyak sekarang, ada namanya online travel agent. Nah itu bisa dimanfaatkan, Pak. Selain kita memiliki website sendiri, kita bisa manfaatkan itu sebagai salah satu strategi untuk memasarkan. Mudah, efisien, efektif. Nah kemudian hal lain yang saya perhatikan yang juga harus kita kuatkan, ini sepanjang jalan masuk itu saya bilang yang paling menarik tuh di sini. Saya lihat ada beberapa, kemarin saya mampir karena saya bertanya. Nah memang informasi ke sini itu yang perlu. Tapi menurut saya ini juga perlu kolaborasi ya, karena ini daerah juga diuntungkan. Iya betul. Sehingga tentu untuk memberikan informasi ini pelaku usaha pasti akan berat dengan pajak reklame, Pak. Harusnya ada insentif khusus untuk karena tentu Pemda akan mendapatkan feedback dari pajak hotel, Pemda akan mendapatkan feedback dari retribusi, Pemda akan mendapatkan feedback dari pajak semua pajak restoran, kamar di dalam situ. Jadi harusnya ini bisa dikolaborasikan, dibantu oleh Pemda supaya daerah itu terangkat. Karena nanti sumber ini ada bagian dari berapa pajak reklamenya dibandingkan dengan income yang akan banyak begitu crowdnya meningkat. Nah ini saya yakin pemerintah daerah Damasraya itu harusnya bisa membantu untuk ini, Pak. Itu yang satu yang paling penting. Jadi ada petunjuk jalan untuk masuk ke arah sini. Ini bisa menjadi target. Karena saya melihat strategi pasarnya di sini, Pak. Jambi, Pekanbaru, Padang itu sendiri. Betul. Ya, ini menarik ya, karena kita semenjak setelah COVID itu healing ini menjadi target juga untuk berwisata. Menjadi kebutuhan lah. Di Pulau Jawa sendiri banyak tuh glamping, glamping, ada macam-macam lah yang itu pakai tenda tapi dengan harga yang relatif nggak murah-murah juga, Pak. Dan target pasarnya adalah milenial. Betul. Mereka ingin experience di dalam situ, dan belum lagi anak-anak sekolah. Anak sekolah ya bisa membuat macam-macam di sini ada ini. Terakhir mungkin yang paling penting yang jangan lupa nanti kita kembangkan di sini itu adalah masalah program sustainable tourism, Pak. Sustainable tourism ini pro pada lingkungan. Nah ini nanti saya kemarin saya tertarik tadi malam itu. Pak Maris ternyata punya konsepnya juga sama ternyata. Kami sudah menghadapi persoalan itu gitu. Persoalan limbah, persoalan sampah kita ini menjadi persoalan yang hari ini kami sudah rasakan. Jadi makanya sampaikan Pak Alan tadi malam itu mungkin sebuah solusi bagi kami di sini. Betul. Nah kami berharap itu bisa dicarikan informasi untuk bisa dimitrakan sehingga pengelolaan sampah itu bisa menjadi solusi terbaik untuk kami di sini. Bisa, Pak. Pasti bisa. Contoh seperti di Taman Safari di Jakarta, di daerah Puncak itu mereka juga melakukan itu, Pak. Mana mereka mengolah sampah makanan itu kan 75% sampah kita makanan. Nah, makanan ini diolah menjadi maggot, diolah menjadi pupuk, nah, bisa dipakai lagi kembali ke sini. Dan maggotnya itu bisa digunakan untuk makanan burung dan seterusnya ya. Dan ini juga bisa menjadi satu istilahnya. Jadi sampah itu yang tadinya jadi waste sekarang menjadi raw material. Betul. Nah, dari kebutuhan di sini. Bahkan nanti mungkin Pemda juga bisa berkolaborasi dengan Alinea Park untuk menyetor sampah makanannya itu dari lingkungan sekitar. Penyerapan lingkungan. Coba kita perhatikan sekarang ya, Pak Maris ya. Tahun ini rasanya pergerakan ke Sumatera Barat di libur Lebaran kita punya dua momentum, Mbak. Satu tahun baru dan Lebaran. Dengan kondisi cuaca yang ekstrim, jalan putus di mana-mana itu agak menurun. Nah ini kan juga pasti akan ada permasalahan lingkungan di dalam sini. Nah kita harus mulai nomor satu di sana. Satu, kemudian yang kedua karena kita memang bisnis kita di pariwisata, tentu masalah lingkungan ini menjadi nomor satu. Dan itu ada value added-nya, Pak, untuk pasarnya nanti tersendiri. Nah ini saya menarik dengan Pak Maris, terima kasih sudah punya konsep. Nanti kita kasih informasi, jadi seperti destinasi lain, seperti tempat atraksi lain itu sudah mulai melakukannya, nanti kita ikuti di Alinea Park. Malah sebelum Pak Alan cerita tadi malam, saya juga sudah koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup di sini untuk bagaimana bisa
kami diajarkan bagaimana mengelola sampah ini sehingga dia tidak menjadi masalah gitu. Ya, betul. Bisa menjadi solusi, apakah diolah kembali menjadi kompos atau yang lain, barangkali mungkin dipisahkan kita olah lagi. Nah mungkin setelah Lebaran ini, tapi dengan adanya cerita tadi malam itu, barangkali ini juga salah satu opsi yang terbaik yang bisa kita jalankan. Ya. Kita masuk ke sini Pak Alan. Alinea Park and Resort ini kan sebuah destinasi wisata yang saya tidak tahu ya, tapi menurut saya ini adalah satu-satunya objek wisata yang didirikan tanpa perencanaan dan tanpa visibility study. Tapi alhamdulillah Tuhan mentakdirkan kami bisa menyelesaikan ini di sini dan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini. Tapi persoalannya kami kan jauh ini Pak. Dan Dharmasraya selama ini kan tidak identik dengan destinasi atau objek wisata lah, atau daerah yang akan dikunjungi orang untuk melihat sesuatu gitu. Kalau Bukit Tinggi sudah biasa, pesisir selatan, 50 kota, Padang Panjang, Payakumbuh, Saulunto. Tapi ini tidak sama sekali. Jadi ini tantangan. Nah mungkin saya mau pikiran ini dari Pak Alan sebagai Sekjen PHRI Pusat, melihat dalam kacamata nasional, bagaimana kami bisa mengembangkan ini menjadi sebuah destinasi wisata yang terus berkembang dan bisa memberikan kontribusi untuk Dharmasraya dan Sumatera Barat. Oke. Pertama saya kembalikan dulu bahwa di dalam Undang-Undang 10 2009 itu yang namanya pariwisata itu Pak adalah bisnis kolaborasi. Ya. Tidak mungkin pariwisata itu bisa berdiri sendiri. Sudah pasti. Ya. Kolaborasi itu kita penting ada namanya 3A itu ada atraksi, ada amenitas, ada akses. Yes. Akses saya rasa kita Dharmasraya ini diuntungkan karena ada Jambi, jalurnya dekat apa ya? Riau, Sumatera Barat ada Riau. Ya. Ada Kota Padang dan seterusnya. Jadi klubnya udah ada Pak. Ya. Nah, aksesnya sudah ada. Tapi memang akses overland itu sudah lama mati Pak. Sudah 5 tahunan ini sudah mulai hidup kembali semenjak jalan tol dikembangkan oleh pemerintah pusat. Nah ini kita juga bersyukur juga nih sekarang bahwa akses orang sudah mulai aware dengan namanya jalur darat, apalagi dengan harga tiket mahal Pak. Jadi menjadi alternatif, belum lagi keterbatasan jumlah pesawat yang belum kembali, belum cover semenjak COVID, belum normal, sehingga harganya tinggi. Dan susah bagi orang, dan orang lebih prefer mungkin jalur darat. Tapi jalur darat kita Trans Sumatera itu kan terkenal dari dulu Pak. Iya betul. Dari sebelum ada tol. Ya kan itu yang cukup menarik. Nah, kemudian yang kita mesti lihat lagi, tadi saya mengatakan bahwa bagaimana mengembangkan di tengah-tengah seperti ini kok bisa, apakah bisa atau tidak. Akses tadi kita lihat sudah oke. Mindset masyarakat untuk bergerak menuju jalur darat sudah oke. Nah kemudian yang berikutnya, apakah yang model Alinea Park ini satu-satu? Tidak Pak. Kalau misalnya kita mau lihat di Baobab, Prigen Pak, ada namanya Taman Safari, itu juga jauh Jawa Timur ya? Jawa Timur. Ya. Dari Surabaya menuju ke situ itu khusus tuh satu. Tapi berhasil. Jadi yang nama destinasi itu tergantung kita cara daya tariknya ya. Daya tariknya apa? Satu itu. Kemudian akses paling penting. Ya kan? Nah, kami persoalannya akses nih. Nah, tapi sebenarnya menurut saya juga tidak terlalu persoalan Pak. Karena gini, orang masuk ke Sumatera Barat itu Pak, sekarang orang mengenal hanya Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, 50 kota, mungkin Danau Kembar dan Maninjau, agam kita lihat deh. Kedama saya ini kan belum dilihat, nggak ada sama sekali pikiran orang. Kebetulan saya kan mencari jalur ini, itu platnya tuh semua ada tuh Pak. Ya, BH, BM, BE, BE Lampung, BK pun ada, bahkan yang dari Jawa pun ada. Ini hanya tadi yang saya bilang, yang perlu ini adalah strategi marketingnya dulu nomor satu. Ya, ya, strategi marketing itu informasi arah kita masuk ke dalam. Satu, itu tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua adalah digital kita harus kita kuatin. Nah, fasilitas misalnya menggunakan online travel agent itu juga bagus Pak. Ya betul. Sangat membantu. Mereka kita bayar mereka kan pada saat kita produksi saja, sisanya tidak. Jadi nggak boleh tuh di dalam akomodasi itu, di dalam kita bisnis akomodasi itu, kalau perlu tuh kita lihat okupansi kita berapa satu hari. Kalau okupansi kita masih 30%, masih ada spare 60% Pak. Nah 60% ini harus diisi kan Pak. Iya betul. Semaksimal. Kalau enggak kita akan habis dengan operational cost. Listrik, gaji karyawan,
Maintenance. Terus maintenance. Iya. Yang ini bukan barang murah ini semua maintenance ini karena pengelolaan taman. Karena saya masuk pertama kan kita lihat dulu luarnya nih tertata nggak? Ternyata alhamdulillah tertata, berarti ini nggak main-main beresinnya. Belum lagi nanti ke kamar masuk, ya kan? Baru nanti masuk ke hal-hal fasilitas yang lain. Jadi strategi marketing nanti Pak dikuatin. Sip. Jadi jangan sampai dengan era digital ini kita tidak memanfaatkan itu. Yakinlah Pak bahwa destinasi itu pasti akan dicari. Karena yang dibuat atraksi ini adalah merupakan atraksi untuk hiburan keluarga. Ya. Dan satu hal yang kita pahamin, lihatlah di seluruh model atraksi yang ada. Kalau seorang orang tua itu kalau kepada anak itu unlimited budgetnya untuk berwisata, Pak. Mau Kalau sama komandan dia bisa bantah, tapi kalau anak nggak bisa. Nggak bisa dibantah. Dan happiness itu pada saat mereka berlibur. Jadi ini yang menjadi menarik. Dan satu lagi yang saya lihat nih, wisata edukasinya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, ini banyak konsepnya. Jadi di dalam Alinea Park ini sebenarnya bukan leisure saja targetnya. Corporate Pak, untuk corporate outing, corporate gathering, dapat di sini. Kemudian untuk edukasi ada peternakan ayamnya, ya kan? Dan sekarang kita sedang bikin mini zoo. Ya kan? Itu nanti akan menjadi pelengkap. Belum lagi sekarang ternyata ada tempat manasik lagi. Tempat manasik center yang terbesar di Sumatera Barat. Terlengkap. Jadi dengan adanya fasilitas convention dan beberapa fasilitas, banyak sekali konsep penjualan itu yang bisa diterapkan Pak. Dari mulai pelatihan, bimtek, belum lagi gathering, outing, tambah leisure-nya. Jadi setiap hari dalam satu minggu itu working days, weekend itu sudah punya konsepnya masing-masing. Nah saya berharap sih ke depan Pak, ini bukan hanya level Bapak dan di level provinsi, mungkin corporate-nya di level nasional nanti kalau bisa ikut bermain di situ kontribusi. Nah hal terakhir yang paling penting lagi, property owner-nya Pak. Ternyata Pak Marlis berkomunikasi dengan property owner yang Alhamdulillah. Nah ini gabung ke dalam satu grup properti owner lah. Betul. Nah, itu juga merupakan salah satu strategi untuk melakukan efisiensi Pak. Efisiensi apa? Efisiensi untuk pembelian perawatan, atau strategi pasar atau pengelolaan, itu banyak sekali. Jadi selama kita open mind untuk bersharing kepada sesama pelaku, itu kita bisa knowledge kita bisa bertambah terus. Karena kita harus belajar kan Pak, jadi pariwisata itu kembang. Iya, betul. Mau apapun itu dia dinamis sekali. Betul. Nah sekarang kita ke Sumatera Barat ya Pak. Sebagai putra daerah yang barangkali mungkin kehidupannya sudah di Jakarta sekarang ya, sebagai Sekjen PHRI, apa kira-kira yang masih kurang kita di Sumatera Barat? Karena Sumatera Barat ini semua orang mengerti bahwa alamnya itu adalah sangat luar biasa, surganya dunia. Tetapi menurut hemat saya, kita belum bisa menikmati itu secara baik. Nah, apa yang mesti diperbaiki ini untuk Sumatera Barat? Apakah bagi kami pelaku pariwisata atau bagi pemerintah daerah yang mengelola daerah ini? Apa masukan Pak Alam ini? Pertama, kalau saya melihatnya begini Pak, tentu kalau kita bicara daerah, kita perlu leaders. Itu pasti adalah pemerintah daerah. Betul. Jadi CEO daripada pemerintah daerah ini tentu diwakilkan oleh gubernur atau DPRD wali kotanya. Ya tentu bersama wakil rakyatnya sebagai betul. Pasti itu Pak. Betul. Nah, CEO Kominfo itu paling nomor satu Pak. Kita di seluruh Indonesia ini punya berbagai banyak destinasi. Tapi yang permasalahan termasuk Bali adalah meningkatkan quality destinasi Pak. Quality destinasi itu kita meningkatkan dengan standar. Jadi contoh segini lah. Kemarin saya kasih usulan, saya punya grup sendiri dengan Kemenpar, kita banyak diskusi masalah A, B, C, D. Saya bilang, kapan sih kita mulai berpikir untuk meningkatkan kualitas destinasi? Kadang kita terlena dengan masalah UMKM. UMKM ini, mau UMKM, pengusaha kecil itu, pemerintah sudah pikirkan melalui insentifnya. Tapi walaupun kalau mereka sudah menerima insentifnya, tata aturan dalam pelaksanaan operation harus sama di mata hukum. Jangan badan jalannya digunakan. Coba contoh kemarin Bali. Bali akhir tahun kemarin stranded tuh. Jadi
macet sampai ada Ya. terus jalan kaki. Kenapa? Karena mereka nggak siap dengan adanya overland, Pak. Ya, ya, Sementara parkir sembarang tempat. ya, Akhirnya mereka kebanyakan mobil masuk, ya, traffic, parkir di mana-mana. Ya. Sewa motornya banyak, akhirnya motor semua pemandangan dan akan menjadi over tourism dianggap. Ya. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Nah, Sumatera Barat sendiri, Pak, sebenarnya yang perlu kita arahkan adalah kualitas destinasi. Saya melihat contoh ya Kota Padang. Ini mohon maaf juga pindah Kota Padang. Tapi kalau saya, karena saya juga punya properti, saya melihat dari tahun ke tahun Kota Padang kualitasnya menurun sekarang. Kebersihannya, kerapiannya, termasuk Bukit Tinggi sendiri. daya tariknya juga menurun. Daya tariknya juga menurun. Ya. Jadi ini masalah CEO community nih. Kita kalau memang Sumatera Barat itu kita nggak punya tambang, Pak. Kita penghasilan kita sebenarnya Jadi dari jasa. sebenarnya kembali kepada sense-nya. Sense-nya, Pak. Kita perlu kepala daerah yang punya sense of tourism, sense of quality tourismnya itu. Iya, Jadi nggak bisa itu dulu, Pak. Baru nanti masuknya ke pelaku. Ya. Jadi karena yang leadersnya kita nggak bisa orang swasta, kita mengatur ini. Kita kan follower. Betul, ya. Nah ini penting, Pak. Jadi memang ini sebagai masukan. Jadi perlu masing-masing khususnya kabupaten kota nih yang juga yang menjadi penting ya, yang sudah menjadi objek seperti Bukit Tinggi saya perhatikan, Padang saya juga melihat di situ ya. Kalau Damas saya ini lagi berkembang, Pak. Nah ini dengan ada baru mulai dengan ada Alinea Park, rasanya sudah saatnya juga ikut bantu untuk membangun bersama karena ini ada kepentingannya pemerintah daerah. Yang dulu Justru menjadi duta ini. Betul. Nah, jadi yang dulu pajaknya itu tidak terlalu banyak Ya. dari tourism, mungkin ini saatnya berkembang. Ya. Nah, jadi harus saling mengisi kolaborasi. Tentu harus ada insentif yang layak juga diberikan kepada. Ya, insentif itu contoh lah pajak reklamanya dikenalin aja dulu, tapi nanti pajak ini yang diangkat. Ya. Jadi harus sama-sama take off, Pak, untuk Ya, ini. ya. Nah, tentu kita nggak bisa bicara dalam masalah itu sendiri, karena kan kita bicara lengkap stay. Yang paling sulit setelah COVID itu kita mempertahankan bagaimana BIM itu menjadi internasional bandara, Pak. Sekarang cuma 15, tidak berkembang lagi, nggak boleh ditutup. Jadi kita udah punya nih, alhamdulillah, dan harus dipertahankan, jangan sampai hilang lagi. Sempat kemarin itu diisu akan diturunkan statusnya ya. Yes. Jangan sampai, Pak. Betul. Kalau kita sampai itu terjadi, Sumatera Barat akan jadi nggak ada apa-apa. Lihat loh, Sumatera Barat itu di tengah sentralnya dari Sumatera. Betul. Dan objeknya ada di sini semua. Kita punya Mentawai yang juga menjadi daya tarik asing sebagai objek survei, dan kita punya beberapa destinasi di sini termasuk sekarang tambah lagi dengan Dasmara. Jadi kekurangan Sumatera Barat ini adalah sekarang menurut saya CEO-nya. Bagaimana Jadi mereka persis sama ini dengan diskusi grup kita. Kita punya grup beberapa tentang pariwisata ya, termasuk dunia usaha. Teman-teman mengatakan bahwa yang di Sumatera Barat itu memang alamnya bagus, tetapi alam itu tidak layak untuk dijual. Paling orang datang sekali. Ya. Jadi roadmap pariwisata Sumatera Barat itu tidak jelas. Nah, menurut Pak Alam gimana ya? Betul nggak? Ya betul. Karena padahal kita di Berarti tanggung jawab pemerintah daerah dong. Undang-Undang 10 kita juga sudah mengatakan kita ada KSPN-nya, ada apa namanya Ripnas, Ya. Ripda, Ripkotnya pun ada. Coba perhatikan nih, sepanjang liburan ini sampahnya kayak apa itu, Pak? Sepanjang jalur Anai, Bukit Tinggi, Padang, terus masuk Setinggalawi, berantakan di mana-mana. Nah, Betul. berarti kalau kita udah seperti ini, kita cuman apa ya? Pelaku usahanya itu jalan seperti otomatis aja. Nah, yang berkewenangan di situ kan ada pemerintahnya, lah bukan pelaku swastanya. Jadi ini yang harus dikolaborasikan lagi. Saya berharap ke depan ini dibangun lagi koordinasinya antara pemerintah dan pelaku pariwisata beserta stakeholdernya. Ini yang dipikirkan, Pak. Bukan hanya sekedar mencari investor untuk membangun, bukan hanya sekedar Pencitraan, pencitraan apa segala macam, tapi juga memperlihatkan bahwa kualitas kita meningkat. Sampai ini menjadi hal utama, Pak. Tidak ada nilai tawarnya di sana. Kalau kita bisa menciptakan itu, kita akan menarik lagi kembali. Kalau enggak, kita kalah. Karena akses sudah terbuka kemana-mana sekarang. Orang dengan mudah, kita mau ditinggalkan atau kita terus akan diidolakan oleh berbagai daerah yang ada di Sumatera. Se-Sumatera ini paling tidak minimal. Belum lagi nanti di luar Sumatera dan termasuk Malaysia yang masih menjadi target kita. Betul itu. Nah, kemudian kembali ke kami yang di sini, Pak Alan. Kami ini kan terletak pada daerah yang kondisi hari ini sebetulnya secara geografis kan bagus ya. Dia terletak di 3 daerah provinsi atau segitiga emas lah. Tetapi kan segitiga emas itu belum jadi emas dia.
mungkin belum jadi perak, malah masih menjadi segitiga perunggu lah. Nah, ini barangkali mungkin perlu juga terobosan. Aspek marketing kami masih lemah ya. Kami belum bisa menjangkau pusat kekuasaan katakan Jakarta. Barangkali mungkin melalui Pak Alam, apa yang bisa kami lakukan untuk bisa Alinea Park and Resort itu yang terletak di Darmasraya, di tempat yang menurut orang itu tidak welcome ya terhadap pariwisata, bisa menjadi apa ya, daya tarik untuk orang Jakarta berkunjung ke sini. Apa yang harus kami lakukan? Pertama, akses, Pak. Nomor satu. Kita perlu mendorong akses tol ini dipercepat. Ya, karena sekarang orang sudah punya alternatif. Sumber pergerakan itu adalah Jakarta, Pak, sebagai ibu kota negara. Semua bayar tes pendatang. Mereka liburan juga di daerah Pulau Jawa itu banyak dengan jalur darat. Sekarang kalau saya bicara dari sisi akomodasi, Pak, semenjak akses tol itu dibuka, juara satunya itu okupansi itu adalah Sumatera Selatan dan Lampung. Imbasnya ya? Dulu nomor satu bisa Sumatera Barat. Sekarang imbasnya ke sana. Nah, karena akses darat tadi Karena ya? akses darat tadi, Iya, kita iya. bisa 8 jam itu udah sampai. Betul. Nah, andaikan akses kita ke sini, Iya. juga tol juga masuk ke dalam, itu akan sangat membantu, Pak. Ya. Kita jangan pikirin bandara aja, Pak. Akses tol ini menjadi sesuatu yang menarik. Ini yang paling penting ya. Kita mindset kita juga. Dan jangan juga takut dengan adanya perubahan. Kadang ada yang masih mengatakan bahwa dengan adanya tol daerah saya mati. Justru daerah itu harus dikembangkan, Pak. Ada itu teman-teman kita yang Banyak. Ini kalau menurut saya cara pikir feodal itu. betul. Karena begini, kita nggak bisa menutup persaingan. Ya, enggak bisa. Karena akan Itu kan kebutuhan. Betul, kebutuhan. Satu, bahwa jumlah kendaraan bertumbuh pesat. Betul. Ekonomi orang itu sekarang berkembang juga dengan pesat. Dan orang bicara waktu. Orang bicara waktu. Jadi kita bisa berkembang dengan adanya berbagai atraksi. Kita konsep pariwisata ini harus ini. Apapun bisa dijadikan destinasi, Pak. Ya. Di sini ada kebun sawit misalnya di sekitar sini. Kan jadi menarik, Pak. Ya. Tontonan atraksi alam. Jadi nggak selalu harus dibuat ada shopping center. Nggak begitu. Nggak perlu mall ya. Ya, nah makanya saya bilang itu satu. Yang kedua adalah pasar kita bukan hanya leisure tadi saya bilang, corporate, Pak. Iya. Wisata Nah, itu mungkin yang perlu ya. kami Naik challenge turun itu. ke nasional, Pak. Betul. Saya yakin ya level di Pak Manis yang sudah menjadi senior di orang politik ini punya mitra-mitra. Nah, ini perlu kejar ke Kolaborasikan ya. Yes, betul, Pak. Jadi tarik pasarnya ke sini. Saya sih jujur aja ya sebagai pelaku, saya harus terima kasih juga sama Pak Manis 2 tahun bisa bertahan untuk dengan kondisi seperti ini. Karena tadi saya bilang kan kita bisnisnya kolaborasi, Pak. Saya nggak bisa jualan hotel saya sebelum saya kasih tahu destinasi saya ada apa kan gitu. Iya. Prinsipnya kan di situ. Iya. Ya kan paling tidak kalau orang datangnya ke Padang saya jual ke sini nanti dia nginep di sini 2 hari, Iya. nanti balik lagi ke Padang nginep di tempat saya baru dia kembali ke BIM. Untungnya saya nggak punya ilmu itu, Pak. Kalau sempat punya ilmu itu udah stop dari kemarin itu gitu. Jadi karena kita tidak punya ilmu itu ya kita tutup mata saja. Iya. Jadi jalan dan alhamdulillah Tuhan pasti tolong kita. Gitu. Iya. Nah, Tapi tetap saya masih yakin kok Pak ini akan jalan karena saya lihat fasilitasnya kayaknya Pak Malis investasi juga nggak main-main di sini ya, perawatannya dan seterusnya. Nah ini digitalnya. Saya yakin kalau Pak Malis kerja di digital ini akan berkembang lagi. Jadi tadi itu satu hal yang mudah dan tidak perlu biaya yang cukup yang mahal di situ. Dan itu sudah merupakan kebutuhan. Yes, betul. Dan satu lagi PR-nya saya bilang nih kayaknya kita harus kolaborasi dengan Pemdanya Darmasraya. Ya. Ini harus dikemas baik dan saya berharap sih pemerintah provinsi ikut membantu karena ini harus dirawat. Kita nggak punya banyak di Sumatera Barat. Ya. Saya rasa kita bisa sebut yang mana ada sekarang Sumatera Barat yang model seperti Kalau dulu masih ada lah, ada Mifan yang di Padang Panjang. sekarang Ivannya masih Kemudian Cinangkia yang punya Pak Epi yang di Singkara. oh iya itu satu. Yang ketiga itu di sini Alinea Park and Resort. Dan sekarang yang sedang dibangun oleh teman-teman juga yang di Lan Panjang. Nah, tapi mungkin belum selengkap kita ya. Ya. Kita agak sedikit sombong nih Pak Lan. Tagline kita agak sombong. Destinasi wisata terlengkap dan terunik di Sumatera. Nah itu. Nah, Jadi masing-masing kan punya keunikan sendiri. Ya kan? Nah, ini yang paling penting. Kalau di sini lengkap, karena kita bisa tadi. Ya. Target Bapak bisa macam-macam. Bisa leisure, bisa orang bimtek, bisa Ya. orang pelatihan, bisa orang edukasi. Semua masuk ke sini. one stop service. One stop service. Jadi dia ketika dia datang dengan
keluarga, semuanya bisa terpenuhi di sini. Termasuk healing, Pak. Termasuk healing. Oh iya betul. Suasana batin mereka bisa nyaman di sini. Betul. Jadi saya kira demikian bincang-bincang singkat kita Pak Alan. Terima kasih atas kunjungan yang secara tidak sengaja ini. Tapi mudah-mudahan ilmu yang Pak Alan berikan kepada kami akan sangat bermanfaat untuk kami dalam pengembangan usaha ini ke depan. Tapi bagaimanapun usaha ini saya setuju, kita adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah, kolaborasi dengan masyarakat setempat, kolaborasi dengan organisasi-organisasi yang terkait dengan pariwisata. Dan kami berharap Pak Alan sebagai Sekjen PRI berkenan juga membantu mempromosikan dan sekaligus barangkali mungkin mengajak teman-teman sekali waktu untuk bisa kunjungan ke sini. Insya Allah Pak, bagaimanapun Ya, kita asalnya Sumatera Barat, ya, tentu Sumatera Barat adalah kampung kita, dan apalagi saya sendiri juga punya investasi juga di Yes. Sumatera Barat. Betul. Gak mungkin kita tinggalkan. Sama lah saya dengan Pak Maris ya. Ya. Senang kita punya kawan baru untuk di sektor pariwisata saat ini Pak Maris. Dunia baru, tapi saya sudah dapat. Saya minta Pak Maris tetap semangat Pak. Pasti akan bantu Pak. Bagaimanapun dimanapun kita berada, Sumatera Barat buat kita tetap menjadi nomor satu. Apalagi kita kan nggak mungkin tinggalkan Sumatera Barat sementara investasi kita ada di dalam kan Pak. Ya, Kita betul, pasti betul, akan bantu apapun itu. Sip, untuk Pak Maris. Tetap semangat Pak Maris. Siap. Saya yakin Insya Allah. Alinea Park akan terus bergerak dan dalam waktu dekat saya yakin pasti akan akses itu terus berkembang. Yakin saya Pak. Sekarang alhamdulillah pemerintah daerah juga memberikan supporting luar biasa dan termasuk juga Balai Sungai juga akan membantu untuk perbaikan akses jalan ke sini karena jalan yang ada di pinggir irigasi itu bukan kewenangan pemerintah daerah tapi adalah kewenangan balai dan kita minta bantu kepada balai untuk bisa membantu karena ini akses masyarakat. Ya, betul. Nah mudah-mudahan dengan demikian nanti Alinea Park and Resort akan semakin nyaman, akan semakin familiar untuk berbagai lapisan masyarakat berkunjung ke sini. Amin. Terima kasih Pak Alan. Terima kasih. Mudah-mudahan selamat kembali ke Jakarta melaksanakan tugas dan salam hormat kami untuk Bapak Haryadi Skandani, kolega kami, sahabat kami dan sahabat saya sebagai Ketua Umum PHRI Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.